Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas Boruto episode 209, yang diprediksi akan mengadopsi dari manganya yaitu chapter 44. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar mendapatkan informasi seputar anime. Diawali dari Naruto yang baru sadar setelah pertarungan melawan Jigen. Dengan wajah paniknya Hinata berkata, Naruto? Naruto pun menjawab, Hinata, kalian? Boruto sangat senang melihat ayahnya sadar dan ia berkata, akhirnya siuman, lama sekali. Aku akan beritahu Kawaki dan yang lain. Boruto berlari menuju keluar dan Hinata pun menegurnya. Boruto ingat jangan berlari di rumah sakit. Naruto berkata pada dirinya, apa aku berhasil, aku masih hidup. Beralih ke Kawaki, Katasuke dan Sumire sedang merawatnya. Katasuke berkata, ini bisa jadi reaksi yang merugikan karena telah memaksakan keterikatan lanjutan dari tangan palsu yang tidak kompatibel dengan cakra. Ini mungkin karena mesin nano di dalam tubuhmu menolaknya. Untuk saat ini sistem tubuhmu akan terus menolaknya sedikit demi sedikit. Dan rasa sakit otot kronis Anda kemungkinan akan bertahan juga. Saat itu pun Sumire hendak memberikan obat pada Kawaki dan Kawaki berkata, hei, tunggu dulu itu. Sumire pun menjelaskan pada Kawaki, jangan khawatir ini cuma pereda nyeri. Aku pikir paling tidak kita harus meredakan sakitnya. Kawaki menjawab, tapi itu cuma melemahkan indraku kan? Tidak makasih, jauhkan itu dariku. Sumire pun meminta maaf. Katasuke berkata, biasanya itu hanya masalah melakukan perawatan yang sesuai. Tetapi seperti yang kau tahu, cara kerja tubuhmu jauh dari pemahaman kami. Jadi sayangnya tidak ada yang bisa kami lakukan. Kawaki menjawab, tidak masalah, tubuhku dibuat untuk tidak mati dengan mudah mau apapun itu. Saat itu pun Boruto datang dengan senangnya ia berkata, Kawaki, ayah sudah bangun. Kawaki menjawab, yang benar. Berpindah ke Naruto, di situ Shikamaru menyampaikan informasinya pada Naruto. Ia berkata, misi penyelamatan dilakukan oleh tim 7, Boruto dan Kawaki mereka semua bertindak sendiri. Naruto menjawab, Kawaki juga. Shikamaru pun berkata lagi, benar mereka melangkahiku dan langsung ke wilayah musuh. Terlebih lagi mereka rupanya mengalahkan anggota teratas Kara yang menjagamu. Naruto menjawab, serius? Itu hebat. Shikamaru berkata, memang akhirnya berhasil. Tapi kau harusnya tidak boleh memaafkan tindakan gegabah seperti itu, mereka bisa saja tewas. Naruto menjawab, Genin bertindak gegabah? Jadi tidak ada yang berubah dari sejak kita masih kecil. Ayolah, ini cuma tradisi. Shikamaru tidak sependapat dengan Naruto, ia berkata itu tidak lucu. Bajingan Jigen itu bisa memakai karma Kawaki untuk meniup ke Konoha lain waktu. Kita masih harus mengantisipasi itu, jangan lupa. Naruto menjawab, benar aku juga tahu itu. Beralih ke markas Kara, di situ terlihat Amado dan Koji ingin merencanakan sesuatu. Amado berkata, maaf membuat menunggu Kasin, semuanya sudah siap. Koji menjawab, cuma itu saja, tidak banyak juga. Amado pun berkata lagi, aku hanya perlu sebagian dari pecahan dan keseluruhan data digital. Pekerjaan itu sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan mereka. Kemudian Koji mengeluarkan katak uap Kochiyosnya untuk membawa Amado ke Konoha. Koji berkata, memang milikmu, tapi kalau bisa jangan pakai asap. Amado menjawab, terima kasih nasihatnya. Saat itu tiba-tiba Delta datang dan ia berkata, apa yang kalian orang tua lakukan? Pikirku kau mau pergi kemana Amado? Dan tanpa izin dari Jigen. Aku tidak akan segan kalau kalian berontak. Koji pun berkata, akan kuurus dia Amado, boleh tidak? Amado menjawab, sebenarnya tidak perlu, saatnya untuk tidur Delta. Delta pun seketika tertidur. Koji berkata dalam hatinya, itu sepertinya kode darurat untuk menidurkan, aku curiga aku telah diprogram seperti itu. Amado pun masuk ke dalam mulut katak dan ia berkata, baiklah, kapanpun kau siap lakukan. Koji menjawab, begitu sampai ikuti dindingnya ke kanan, selamat berburu. Amado pun berkata, semoga beruntung padamu juga. Setelah itu Amado pun tiba di Konoha menggunakan katak Kuchiyosnya tadi. Sepertinya pertarungan antara Koji melawan Jigen akan segera terjadi. Kembali ke Amado, ia berkata bahwa dirinya lupa membawa senter. Berpindah ke Sasuke di rumah sakit. Ia sedang berbincang bersama Sarada, Sakura, dan Mitsuki.
Sasuke berkata, Boruto, apa kau yakin? Sarada menjawab, aku berani sumpah. Motif karmanya berbeda dari biasanya dan dia menumbuhkan tanduk di kepalanya, dan juga mata kanannya adalah Byakugan. Dia mengalahkan musuh yang tidak bisa kami kalahkan dengan cepat, dia punya kekuatan yang tidak terduga seakan dia bukan Boruto seperti. Sasuke menyambungnya, Otsutsuki. Benar dia seperti mereka Otsutsuki maksudnya Momoshiki dan Kinshiki. Apa yang terjadi pada tubuh Boruto? Apa dia tidak apa-apa? Sakura pun berkata pada Sarada, sudah Sarada cukup khawatir pada dirimu saja saat ini, kau harus istirahat yang cukup atau kau tidak akan bisa membantu Boruto di saat dibutuhkan. Sasuke menyambungnya, Sakura benar, kerja bagus santai saja. Sarada menjawab, baiklah papa. Saat itu Mitsuki ingin berbicara dengan Sasuke. Mitsuki berkata, Guru Sasuke, boleh bicara sebentar. Sasuke dan Mitsuki pun pergi ke atas lobi untuk berbicara. Mitsuki berkata, apa yang terjadi pada Boruto tidak normal. Kami semua melihatnya dengan jelas. Kami cukup dekat dengannya saat itu dan anggota Kara yang kami lawan berkata tentang Boruto kalau dia adalah wadahnya Otsutsuki Momoshiki. Sasuke pun terkejut dan menjawab pertanyaan Mitsuki, jadi Momoshiki akan masih tetap ada di dalam karma, dan mencoba mengambil alih tubuh Boruto, seperti itukah? Mitsuki berkata lagi, sepertinya Boruto tidak tahu, setidaknya sampai saat ini. Sasuke menjawab, kau tahu, aku curiga tentang motif Momoshiki memberi Boruto kekuatan seperti itu tapi masuk akal jika itu adalah sesuatu yang memungkinkan untuk dia bangkit kembali. Mitsuki berkata lagi pada Sasuke, jadi itu yang dia maksud dengan wadah? Jika dugaanmu benar jadi Kawaki yang memiliki karma juga berpotensi membangkitkan Otsutsuki yang lain. Sasuke menjawab, benar. Dan logikanya adalah orang yang memberi Kawaki karma mungkin saja Jigen. Tapi di mataku Jigen sendiri yang lebih cocok menjadi wadah untuk makhluk lain. Mitsuki sangat terkejut mendengarnya. Berpindah ke tim Shikadai yang sedang berlatih. Di tengah latihannya tiba-tiba Amado datang sembari bersender di pohon dan berkata, itu hebat, sungguh. Generasi baru dari Ino Shikako aku beruntung hari ini. Oh ya, aku kurang yakin tapi apa salah satu dari kalian punya center? Shikadai dan yang lainnya terkejut dengan kedatangannya Amado. Shikadai berkata, kamu siapa? Amado pun berjalan mendekat, hei tahan sebentar, desa Konoha terletak tepat di luar katakan urusanmu tuan. Amado pun berkata pada Shikadai, aku akan diskusi langsung dengan ayahmu Nara Shikadai, aku merasa terhormat jika itu terjadi. Shikadai menjawab, apa kau dengar? Ku bilang hentikan, kau sangat aneh. Shikadai menggunakan jutsu kagemarinya untuk menghentikan Amado. Kemudian Amado mengeluarkan sesuatu dari lengan jaketnya, itu terlihat seperti peralatan sains ninja, senjata itu bisa mengganggu pendengaran seseorang, Shikadai dan lainnya terlihat menutup telinga mereka, jutsu Shikadai langsung menghilang seketika, Amado langsung menggunakan jarum yang ada di lengannya dan menusukkannya ke leher Shikadai. Shikadai langsung tidak sadarkan diri dan kemudian Amado menempelkan bom di leher Shikadai. Ia berkata, apakah nyawamu akan selamat hari ini? Itu semua tergantung pada ayahmu. Lalu Inojin langsung menghubungi ibunya. Dia memberitahu bahwa Shikadai sedang disandera seseorang tidak dikenal. Saat Shikamaru dan Naruto sedang mengunjungi Kawaki tiba-tiba mereka mendapat panggilan dari Ino. Ino berkata bahwa Shikadai sedang ditangkap oleh orang yang mengaku bagian dari Kara. Dia memasangkan bom di leher Shikadai. Nama orang itu adalah Amado. Sai dan lainnya sedang mengepungnya saat ini. Amado meminta untuk bertemu denganmu. Moegi sempat mengikat Amado dengan jutsu elemen tanahnya. Namun Amado menunjukkan sesuatu yang sangat mengesankan. Ia bisa meledakkan bom tanpa bergerak sama sekali. Ia meledakkan bom yang dipasang di ranting pohon, dan akhirnya mereka tidak berani macam-macam dengan Amado. Lalu akhirnya Amado berhasil berbicara dengan Shikamaru dan Naruto. Ia menawarkan pada mereka informasi tentang Kara, Jubi, dan Otsutsuki. Itulah tadi pembahasan Boruto episode 209. Mohon maaf jika ada kesalahan bahasa, nama tokoh, dan alur cerita. Sampai jumpa di video selanjutnya.